Puji nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan, jemaat Tidar Blessing dimanapun Anda berada. Aku percaya bahwa kita semua luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari datang di hadapan Tuhan, mari datang di kaki Tuhan. Masuk di hadirat Tuhan, kita hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percayalah bahwa hadiratnya nyata ketika kita datang dengan hati untuk bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Itu sebabnya kami mau bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, beramat baik bagi kami. Biarlah suasana sorgawi dicurahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar ibadah kami bukan sebuah rutinitas kekristenan Tuhan, tetapi kami datang memuji menyembah Engkau karena kami merindukan Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Datang di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan bagi kami, Engkau segalanya, sebab Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, katakan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, sama-sama katakan Yesus sukacitaku, oh Yesus, Yesus kekuatanku, sebab Dia penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Angkat suaramu, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, datang ke hadirat Tuhan. Percayalah bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada kelepasan, bahkan ada sukacita yang melimpah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat dengan saya katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Hanya bersukacita di dalam bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Engkau Yesus tempat persembunyian kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kami sanjung, kami sembah di hidup kami. Engkau layak Tuhan. Terima segala pujian, terima glory, terima kehormatan sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyanyikanlah ya Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari yang berkata Dia layak dipuji, angkat kedua tanganmu dan saling yang katakan layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi nyanyikan layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Nama Yesus besar, namamu besar termulia. Yang percaya katakan amin. Namamu dahsyat, namamu besar. Engkau sumber sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya yang bersukacita katakan amin. Dialah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Saja kita bersukacita di hari ini. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Come on. Oh. Sama-sama katakan. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Oh, segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Everybody say, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita. Haleluya, sukacita. Haleluya, sukacita selamanya. Haleluya. Yesuslah sumber sukacita bagi kita. Amin. Dia Allah yang mulia dalam hidup kita. Yes. Saatnya kita bersinar bagi Tuhan. Amin. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Come on. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Amin. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Oh, semesta memuja dan hati kita menyembah Dia. Hatiku menyembah. Kita sama-sama katakan. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Come on. Karya salib-Mu membukakan anugerahnya, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab sama seperti Kristus yang telah bersinar di dalam hidup kita, saatnya kita semuanya umat Tuhan, all out for Jesus, pergi, bangkit, dan jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Saatnya bersinar bagi Indonesia, bagi seluruh dunia, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Jemaat Tidak Blessing percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yeah. Semesta memuja. Mari berikan hati buat Tuhan. Katakan. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa.
kemuliaan hanya bagi Yesus sampai selama-lamanya. Sampai hari ini Dia Tuhan yang membuka jalan. Ketika engkau berkata sudah tidak ada jalan, mungkin engkau berkata aku saat ini, detik ini ada di satu titik yang rendah dalam kehidupan. Percayalah, ada Yesus yang sanggup menolong engkau. Dia tidak pernah melepaskan engkau. Dia berjanji dan janjinya ya dan amin. Mari berikan hatimu, mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Dia selalu buka jalan saat engkau merasa tidak ada jalan dalam hidupmu. Engkau yang percaya, engkau boleh taruh tangan di dadamu, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Datang dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini. Dimanapun engkau berada, hadirat Tuhan nyata di sana. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah omnipresence. Tuhan hadir dimanapun kita ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Everybody say, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. 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 Percayalah ada pengharapan di dalam nama Yesus. Dan percayalah masih ada jalan di dalam nama Yesus. Yesuslah sumber pengharapan kita. Dia jawaban satu-satunya dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Never give up. Angkat tanganmu dan percayalah
Waktu engkau angkat tangan, kau berserah kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Tuhan pasti turun tangan untuk membela engkau dan aku. Sebab kita anak-anaknya. Mari datang kepada Bapa dan percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Terima kasih Tuhan. Lama syagara. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. See it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you're walking. You never stop walking. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, that is who you are. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tidak terasa hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Mei. Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu melayani sebagai gaya hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beberapa kali saya pelayanan di gereja-gereja teman. Para gembala ini curhat sama saya. Ternyata banyak para diakennya, pekerja-pekerjanya itu yang minta berhenti, resign. Alasan mereka, saya kecewa lah sama Tuhan. Sudah setia pelayanan, bahkan setia mengembalikan persepuluhan, tapi bisnisnya merosot, doa belum dijawab, sehingga mereka kecewa dan minta resign. Nah sebetulnya kalau kita mau jujur, masalah ini kan bukan hanya terjadi dengan kita yang ada di Surabaya, di Indonesia ini. Di seluruh dunia Bapak Ibu. 200 negara lebih, semua mengalami krisis, lockdown semua. Dan saya percaya cuman kurang sabar saja. Saya yakin sekalipun masalah persoalan kita alami,
tapi kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Melayani adalah satu kebanggaan ya, kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita sebagai orang percaya itu harus melayani Tuhan. Sedikitnya ada dua alasan ya, yang membuat kita kenapa kita harus melayani Tuhan. Yang pertama yaitu karena Yesus melayani. Saya percaya kalau kita sebagai orang percaya itu punya kerinduan, ya, idola kita itu Tuhan Yesus. Ya. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi teladan, contoh bagaimana kita harus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita rindu, kita dikatakan seperti Kristus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Yesus sudah hidup? Nah, kalau kita mau belajar tentang hal ini, Alkitab mencatat di dalam Markus 10, ayatnya yang ke-45, Markus 10 ayat 45 firman Tuhan berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Memang jujur, saudara, kita lebih senang kalau dilayani daripada melayani. Kita lebih senang diperhatikan daripada memperhatikan. Kita lebih senang disumbang daripada menyumbang gitu ya. Nah saudara, memang pertama-tama awalan dini kelihatannya lebih enak daripada awalan Tapi kalau ketika kita bertumbuh secara rohani, kita makin dewasa secara rohani, maka bukan dilayani tetapi melayani seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terlebih bahagia memberi daripada diberi atau menerima. Nah saudara, memang kadang-kadang ini yang menjadi kendala. Ya. Sebetulnya lebih enak mana sih? Dihibur atau menghibur? Kalau dihibur berarti saudara sedang susah, ngalami masalah. Kan enak menghibur. Ya. Saudara sedang dibesuk atau saudara membesuk. Ya. Kalau dibesuk berarti saudara dalam keadaan sakit. Lebih enak membesuk. Ya. Jadi saudara, inilah sikap yang harus kita miliki ya, seperti contohnya Yesus. Yesus datang untuk melayani, kita juga dipanggil untuk melayani. Itu berarti kalau kita rindu menjadi sama seperti Kristus, kita tidak dipanggil untuk dilayani, untuk dihibur, untuk diperhatikan, tetapi kita dipanggil untuk melayani, menghibur, memperhatikan, bahkan jadi berkat sama seperti Kristus Tuhan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam setiap generasi, Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk melayani Dia. Allah sudah membangkitkan Musa di zamannya, Allah membangkitkan Daud di zamannya, Allah membangkitkan Daniel, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Dan di akhir zaman ini, Dia sedang mencari orang-orang yang dipakainya, dapat dipakai untuk menjadi rekan sekerja Allah. Next. Agustinus, seorang yang bapak gereja, dia berasal dari Hippo, Afrika Utara, pernah berkata begini, tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tanpa aku Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Nah, itu berarti Tuhan ingin memakai kita menjadi rekan sekerjanya, rekan sekerja Allah. Next, Bunda Teresa pun dari Kalkuta, India, pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu marilah kita menjadi kaki tangan Allah untuk memberitakan kabar keselamatan pada dunia ini. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan.
Saudara, itu yang pertama alasan. Yang kedua, dasar kenapa orang percaya harus hidup melayani. Yang kedua, next, yaitu karena aktivitas penghuni sorga adalah melayani Dia siang dan malam. Kita bisa melihat, belajar dari penglihatan yang diberikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di mana dia melihat tentang sorga. Kita lihat saja di dalam Wahyu 7 ayatnya yang ke-15. Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Jadi penglihatan Rasul Yohanes ini bahwa di sorga itu ternyata penghuninya, umat-umat Tuhan yang ada di sana, kerjaannya, aktivitasnya itu sepanjang hari, siang malam itu melayani Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Kristus, Tuhan ingin di dalam kehidupan kita menjadi orang yang aktif, yang bergerak, yang tidak pasif, yang memenangkan jiwa-jiwa. Sebab ciri orang yang hidup yaitu aktif bergerak. Nah, saudara bisa bayangkan kalau aktivitas penghuni sorga itu siang malam melayani Tuhan. Berarti saudara seharusnya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu artinya biarlah pola sorga itu terjadi di dalam atau terjadi di muka bumi ini. Hitung-hitung kita ini latihan. Kita latihan untuk melayani Tuhan. Kita latihan untuk melayani Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, orang yang penghuni surga itu bisa dilihat dari ketika dia ada di bumi. Kalau pekerjaannya itu malas-malasan, ya ke gereja cuma karena rutinitas, ya wah hari Minggu kalau enggak ke gereja, malu sama tetangga, malu sama orang-orang, kok Kristen enggak ke gereja. Cuma rutinitas, ya. Di gereja juga enggak ngelakuin apa-apa. Datang, duduk, dengar firman, pulang. Ya. Nah saudara, kalau saudara seperti itu, seperti sudah bisa ketahuan, ini bukan calon penghuni surga. Ya, karena apa? Karena penghuni surga dikatakan dia itu melayani, penghuni surga semua itu melayani, menyembah, memuji Tuhan, melayani Dia siang dan malam. Dan kalau saudara aras-arasan, ya jangan-jangan nanti kalau saudara sampai di sorga, tidak biasa ketika disuruh melakukan hal itu. Saudara bisa bosan. Ya. Jangan-jangan saudara bisa bilang sama malaikat, kat, di sini nggak ada kerjaan yang lain ya kan? Cuma memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Bosan lah, aku tak ke neraka saja gitu ya. Mungkin di neraka bisa ketemu banyak artis, ya tidak semua, di surga juga ada, mungkin lebih banyak di situ. Wah kan celaka saudara, kalau saudara punya pemikiran seperti itu. Ya. Jadi karena tidak terlatih. Tuhan ingin kita bergerak, ya, terus bergerak aktif. Ya. Kalau saudara cuma seperti itu, diem saja, tidak ada punya kegiatan, malas-malasan, ibadah, malasan memuji, menyembah Tuhan. Jangan-jangan rohani kita sudah mati. Tuhan ingin kita terus bergerak aktif. Ya. Saya ingat saudara kalau saudara pergi ke restoran Jepang, ada makanan favorit di situ, yaitu ikan salmon. Saudara tahu bagaimana ikan salmon itu bisa dalam keadaan segar? Karena ikan salmon itu kalau dalam keadaan segar, harganya mahal dibanding ikan salmon yang dalam keadaan mati. Nah kalau nelayan-nelayan itu pergi melaut, saudara, ketika dia bisa menangkap ikan salmon, maka ikan itu ditaruh di satu kolam yang cukup besar di dalam kapal itu, dikasih air. Nah, dicemplungin di situ dengan harapan supaya dia tetap segar, tetap hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika dalam perjalanan mereka pulang dari laut itu pergi ke darat, sampai di darat ternyata banyak sekali ikan salmon itu yang mati. Hidupnya ada sedikit sekali. Akhirnya ada seorang nelayan yang punya ide,
Gimana supaya ikan salmon ini bisa tetap hidup, tetap segar gitu ya, ketika sampai di darat. Mereka menemukan satu cara, yaitu ketika mereka menangkap ikan salmon dimasukkan dalam kolam yang ada di dalam kapal itu, mereka menaruh hiu kecil, ikan hiu kecil. Nah, kita tahu bahwa ikan hiu kecil ini kan kesukaannya makan ikan yang kecil-kecil. Ya. Sehingga ketika ikan hiu dicemplungin di situ, dikejarlah ikan-ikan salmon itu. Nah, ikan salmon tidak mau dia keadaan mati, dia lari terus dikejar, naik turun, dikejar terus. Sehingga akhirnya ketika sampai di darat, ikan salmon dalam keadaan hidup, segar. Dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal daripada ikan salmon yang dalam keadaan mati. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan rindu setiap kita itu terus bergerak, aktif, melayani Tuhan. Ya. Nah, memang kebanyakan orang itu gak mau, saudara, melayani. Ya. Dua hal kadang-kadang yang memicu orang itu bisa sungguh-sungguh bergairah melayani. Yang pertama, masalah. Yang kedua, kesadaran untuk melayani. Nah, apa mau saudara ini dikasih hiu-hiu kecil dalam kehidupan saudara? Dalam rumah tangga, dikasih hiu-hiu masalah-masalah gitu ya. Dalam pekerjaan, mungkin dikasih sakit penyakit, ya diizinkan terjadi. Dikasih bisnisnya hancur, kemudian ditipu orang, ya. Suami istri hubungan tidak baik, orang tua anak hubungan tidak baik. Nah, ketika itu biasanya manusia mulai berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan minta ampun. Ya. Nah, saudara, janji Tuhan aku tolong, ya, kalau nanti aku sudah sembuh, kalau aku sudah dipulihkan, aku mau melayani. Ya. Ada banyak orang seperti itu, ketika masalah baru mau melayani. Nah, saudara, enak mana dengan saudara yang kedua, ya, daripada mengalami persoalan, kan lebih baik kita ini bilang sama Tuhan aku mau aja melayani, ya, daripada aku menghadapi hiu-hiu kecil, ya, persoalan aku tak melayani saja. Ya. Jadi saudara, di sini Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu aktif, bergerak aktif, tanda bahwa rohani kita hidup. Nah, itu yang saudara Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, kita semua ini orang-orang percaya itu harus mau melayani Tuhan. Memang tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk menjadi pelita. Artinya apa? Tidak semua harus jadi full timer, ya, lantas rame-rame meninggalkan pekerjaan, bisnis, semua daftar di gereja. Pak, saya mau jadi pelayan Tuhan, saya mau jadi diaken, saya mau jadi full timer. Bukan, saudara, bukan itu maksudnya. Tuhan mau saudara kita melayani sesuai dengan talenta. Tuhan ingin kita melayani dengan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Di mana saja Tuhan menempatkan kita, saudara, kita harus melayani Tuhan. Dan melayani itu bukan soal full timer atau tidak. Melayani itu adalah jadikan melayani itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup kita adalah melayani. Jadi pagi ini kita belajar satu hal, yaitu yang pertama, kenapa kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk melayani? Karena yang pertama yaitu Yesus melayani. Yang kedua, karena aktivitas di sorga itu siang dan malam orang itu melayani Tuhan. Yang kedua, saudara ketika saudara diminta untuk melayani, saudara mungkin ada saudara merasa tidak layak. Saudara merasa, wah, saya masih tidak layak, Pak, saya masih jatuh bangun di dalam dosa. Saya ini pinginnya saya hidup benar, kepenginnya, tapi ya dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan saya masih jatuh dalam dosa lah, Pak. Jadi sementara ini saya tidak mau melayani dulu, ya, belum bisa melayani. Kekasih-kekasih Tuhan, ya, itu memang ada benarnya. Ya, kalau saudara merasa tidak layak, masih jatuh bangun di dalam dosa. Karena begini, saudara, tidak ada seorang pun sebetulnya yang layak untuk melayani. Siapa sih di dunia ini yang tidak dalam keadaan jatuh bangun dalam dosa? Gak ada, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Bapak gereja, Agustinus, ya, Aurelius Agustinus yang tadi kita sudah bahas, next. Saudara,
dia memberikan 4 tingkatan moral. Yang dia memberikan satu pendapat yaitu 4 tingkatan moral di dalam kehidupan sebagai manusia. Yaitu yang pertama, manusia itu bisa berdosa. Yang kedua, manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga, manusia itu bisa tidak berdosa. Yang keempat, manusia tidak bisa berdosa. Nah, posisi yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu posisi bisa berdosa itu terjadi pada saat Adam sebelum jatuh dalam dosa. Memang Adam ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebetulnya dia artinya bisa berdosa, tetapi artinya dia sebetulnya tidak berdosa tapi belum teruji. Buktinya apa? Adam ini digoda oleh setan, iblis. Terbukti akhirnya karena melalui Hawa, dia tidak taat akan perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan benar. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Jadi tingkatan yang pertama itu sebelumnya awal manusia itu diciptakan sempurna. Tapi dia masih bisa berdosa. Karena belum teruji, terbukti. Status yang kedua yaitu tidak bisa tidak berdosa. Jadi kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa itu tidak bisa tidak berdosa. Kita jatuh bangun di dalam dosa. Seperti Rasul Paulus katakan, ketika aku ingin melakukan yang baik, tapi yang kerjakan itu malah yang tidak baik. Berapa banyak kita ngalami seperti itu? Kita punya komitmen, wah sudah pokoknya setelah ini aku tidak mau jadi orang yang marahan. Aku mau jadi lebih suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Biasanya momen-momen yang dipakai sebagai kita mau bikin komitmen itu kebanyakan pada waktu hari ulang tahun misalnya. Atau tahun yang baru. Atau hari Natal, peringatan-peringatan tertentu lah. Kita bikin komitmen, mulai tahun ini, tahun baru ini aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Aku mau hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Ternyata waktu kita mau ngomong, mau jadi sabar, tidak jadi pembarah. Muncul persoalan, dikasih ketemu orang-orang yang buat kita jengkel. Marah juga, jatuh juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa tidak berdosa. Karena apa? Karena sudah pembawaannya berdosa tadi itu. Jadi jatuh bangun di dalam dosa. Itu posisi yang kedua, tingkat yang kedua. Jadi gak bisa. Yang ketiga saudara, posisinya bisa tidak berdosa. Nah sebagai orang percaya saudara, dikatakan di sini ketika kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita minta supaya kita ini kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidup kita itu dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka posisi kita itu bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Kalau setiap kita ini dikuasai, dikendalikan, semua kehidupan kita ini diatur oleh Roh Kudus. Misalnya saudara ingin berbuat jahat misalnya, atau berbuat kesalahan, berbuat yang melanggar firman. Tentu Roh Kudus ingatkan, jangan lo ya, ini enggak boleh, Tuhan marah, kamu berdosa, kita mau lakukan enggak jadi. Oh ya. Nah ketika kita mau melakukan yang jahat, kita yang lakukan yang enggak berkenan, Roh Kudus ingatkan jangan, oh ya enggak jadi. Nah saudara, kalau kita mau taat akan pimpinan Roh Kudus, kita dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, posisi kita bisa tidak berdosa, bisa tidak berdosa. Nah, kecuali kalau saudara nggak taat ya jatuh lagi dalam dosa. Makanya seringlah kita ini minta supaya kita dibasuh dengan darah Kristus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam doa-doa kita. Dan posisi yang keempat yaitu tidak bisa berdosa. Tidak bisa berdosa itu nanti ketika kita di sorga, ya, ketika itu kita menjadi sempurna. Jadi kalau selama saudara masih ada di dunia ini, semua orang bisa berdosa, ya, bisa berbuat dosa. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang layak sebetulnya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus ini. Nah yang membuat kita ini layak untuk melayani Tuhan next, yaitu apa saudara? Darah Kristus. Darah Kristus inilah yang melayakkan
kita untuk melayani Tuhan. Coba lihat Wahyu 7 ayat 13 sampai 15 bagian A. Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan mempunyai putih di dalam darah anak domba. 15 bagian A. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Jadi saudara, mereka memakai jubah putih. Kenapa? Karena dia dibasuh dengan darah Yesus. Jadi darah Yesus ini yang melayakkan untuk kita bisa melayani. Jadi kita ini disucikan, dikuduskan. Memang ada 3 tahapan sanctification. Ada 3 tahapan yaitu pengudusan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, secara posisional, secara posisi kita itu dikuduskan, dibenarkan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi saudara lihat di sini, kita harus punya kerinduan, keinginan untuk setiap hari itu jauh lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih benar daripada hari kemarin. Besok lusa harus lebih sempurna, lebih baik daripada hari ini. Nah saudara, itu harus terus dilakukan. Jadi ada sanctification secara progresif. Ya. Terus kita berusaha untuk makin hari makin baik, makin hari makin benar, makin hari makin beriman. Ada progresif, ya, secara progresif. Nah nanti setelah saudara nanti ada di sorga, itu baru sanctification-nya perfected, secara sempurna. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kemudian kita diangkat naik ke surga, hidup bersama dengan Tuhan, barulah pengudusan itu sempurna. Jadi di sini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang layak, tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani Tuhan. Ya, tetapi karena saudara kita punya kerinduan, ya memang manusia pembawaannya berdosa, tapi kalau saudara punya kerinduan, saudara kita itu disucikan, dikuduskan, dan kita dilayakkan oleh karena darah Kristus. Dan yang terakhir saudara, yaitu pertanyaannya, apakah ada upah yang diterima ketika kita melayani Tuhan? Ya. Saudara, ini di sini kita belajar satu hal, bahwa di keselamatan itu memang kita terima dengan iman. Dan saudara, secara gratis, ya Efesus 2 ayat yang ke-8, itu dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saudara, keselamatan itu memang gratis, ya, dengan iman saja, tapi bukan gratis. Sudah ada yang bayar. Yang bayar adalah Tuhan Yesus. Ya, dia sudah bayar karena dia tahu kita nggak mampu bayar untuk memperoleh keselamatan. Kita punya uang 10 triliun pun kita nggak mampu untuk beli keselamatan. Sehingga digratiskan. Ya, tapi yang bayar Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan nyawanya. Tetapi upah itu akan kita terima, kita bekerja bagi dia. Ketika kita melayani dia, coba lihat 1 Korintus 3 ayat 13-14. 1 Korintus 3 ayat 13-14 firman Tuhan berkata begini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, jadi saudara, keselamatan memang gratis dengan iman. Tapi upah itu akan kita terima ketika kita bekerja melayani dia. Ya. Nah, upah apa yang kita akan terima? Next. Saudara, ada 2. Ya, saudara, kita akan menerima upah itu baik di bumi maupun di sorga. Nah, saudara, memang hendaknya motivasi kita melayani Tuhan itu bukan karena upahnya, tapi karena seharusnya kita karena mengasihi dia. Ya. Saya percaya orang yang mengasihi itu pasti melayani, tapi orang yang melayani belum tentu mengasihi. Ya. Tetapi orang yang mengasihi pasti dia melayani. Nah karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita, dia rela berkorban untuk nyawanya, menggantikan posisi kita di kayu salib. Nah itu sebagai rasa syukur, sebagai kita rasa mengasihi dia, maka kita harus melayani dia. Ya. Dan saudara, ketika kita melayani dia karena kasih, maka ada upah, yaitu apa? Di dalam 1 Korintus 2 yang ke-9,
Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang pernah timbul di dalam hati manusia, itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kalau saudara melayani Tuhan, apa yang tidak pernah kau lihat, kau dengar ketimbulan, itu yang Tuhan sediakan di dalam semua aspek hidup kita. Dan yang kedua, bukan hanya saudara di bumi saudara mendapat upah, tapi nanti kelak pun di sorga, di kekekalan nanti saudara akan mendapat upah, yaitu kemuliaan Allah. Roma 5 ayatnya yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Dan mahkota, ada 5 mahkota, saudara bisa mencari, mendapatkan mahkota itu ketika saudara melayani Tuhan di muka bumi ini. Ya. Itu biarlah pagi ini kita belajar satu hal, jadikan melayani itu sebagai gaya hidup saudara. Karena apa? Karena dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu ini. Mari Tuhan berikan bagi kami semua umat Tuhan, anak-anak-Mu, hati yang seperti hati-Mu Bapa, mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana. Pakai kami Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, beri kami keberanian Tuhan untuk melangkah, memberitakan bahwa Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ya, saudara di rumah bisa persiapkan perjamuan, ya pakai dengan roti, bisa dengan sirup, dengan apa sajalah kalau ada persiapkan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus untuk menyempurnakan ibadah kita pagi hari ini, ya, di mana Yesus sudah mati di kayu salib mengorbankan nyawanya. Nah, sebelum perjamuan ini dilaksanakan, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini, ada beberapa menit bagi kita, Bapak Ibu Saudara di rumah, di mana saja berada, mari bikin pemberesan dengan Tuhan, ya, supaya kita dilayakkan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Inara masyaka yarala basya. Yarala masyaka yarala. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami hamba-Mu Tuhan, untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, baik yang kami sengaja lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, bahkan betapa sering kami mau murtad, mau meninggalkan Engkau. Tapi hari ini kami tahu tugas panggilan kami adalah melayani Engkau. Kami mau menjadikan melayani sebagai gaya hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan semua kebenaran firman-Mu. Kami mau rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Cuman kami kurang sabar saja. Kami percaya Kau akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti ini di atas kepala kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini memang roti biasa, tapi kita menaruh iman adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau tubuh itu menderita, kalau tubuh itu sakit, percayalah kepala itu juga merasakannya. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Suamimu bisa tinggalkan engkau pada masa-masa kesusahanmu. Istrimu bisa tinggalkan engkau. Orang tuamu bisa tinggalkan. Anak yang kau harapkan bisa tinggalkan. Kekasih-kekasihmu bisa tinggalkan engkau. Tetapi Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengasihi saudara. Lebih dari siapapun dan apapun juga. Dan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Dark Blessing yang dikasih dan diberkati Tuhan, bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan pengucapan syukur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saudara, ini memang anggur biasa, tapi kita menaruh iman ini adalah darah Kristus yang tercurah. Yesus mati bukan karena dipaku tangannya, dipaku kakinya, diberi mahkota duri, ditusuk dengan tidak, tapi Yesus mati karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan, pemberontakan kita. Tapi biarlah pagi ini darahnya menyucikan setiap kita dari ujung rambut sampai telapak kaki.
mentahirkan setiap kita. Dan ini adalah perjanjian baru antara saudara dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Tidar Blessing yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang akan kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara, saat ini tubuhnya, darahnya sudah menunggu dengan kita. Saudara yang sakit, taruh tangan kirimu pada bagian yang sakit, angkat tangan kananmu. Kalau saudara dalam pergumulan, dalam masalah persoalan, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu. Mari sekarang kita menyembah Dia, memuji Dia. Angkat tanganmu, buka hatimu. Izinkan Tuhan mencurahkan kuasanya, mencurahkan kasih-Nya. Mari kita sembah Dia. Sikarapa syakaya raraba syakaya raraba yaraba. Sikaralaba yaralaba. Buka hatimu, percaya hari ini kuasa Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Perekonomianmu dipulihkan Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan. Bisnismu dipulihkan. Anak-anakmu semuanya akan dipulihkan. Semua keluargamu, hubungan suami istri dipulihkan. Dan semua aspek dipulihkan Tuhan. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya hari ini pemulihan terjadi dan kemenangan terjadi atas hidupmu, sama-sama katakan amin.